Assalamualaikum, selamat datang di channel saya. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi tentang bermain sains pada anak usia dini. Apa yang dimaksud dengan sains? Nah, sains dalam bahasa Latin diartikan sebagai mengetahui. Secara umum, sains dapat diartikan sebagai peningkatan pengetahuan serta pemahaman lingkungan yang didasarkan pada pengumpulan atau observasi terhadap data-data atau suatu penelitian. Bermain sains tidak hanya merupakan kumpulan fakta atau pengetahuan mengenai dunia kita saja, tetapi ada hal yang jauh lebih penting yang bisa didapat dari sains, yaitu proses mengamati, mencatat, menganalisa, menggabungkan dengan informasi lain, membuat kesimpulan, sampai pada akhirnya anak-anak atau yang melakukan penelitian kegiatan sains ini bisa menemukan jawaban dari setiap pertanyaan melalui proses yang dilaksanakannya, serta dapat menumbuhkan sikap positif nantinya. Karena diharapkan dari aktivitas sains, kita sampai kepada tahap mampu menyampaikan apa yang sudah dilakukan selama proses kegiatan sains berlangsung. Pengenalan sains pada anak usia dini bukan berarti belajar sains, melainkan bagaimana menumbuhkan sifat kritis, keingintahuan, teliti, eksplorasi, untuk mencari jawaban dan berpikir teratur melalui kegiatan-kegiatan eksperimen yang menyenangkan. Harus menyenangkan ya, menyenangkan bagi orang tua yang melakukan, bagi guru yang menyampaikan, serta bagi anak-anak yang melaksanakannya. Nah, dari contoh di gambar ini, dari sepiring es krim saja ada banyak sekali aktivitas sains yang bisa didapat. Perubahan bentuk, kemudian pengenalan warna, rasa, bau, dan lain sebagainya. Bermain sains pada anak usia dini adalah salah satu kegiatan untuk mengembangkan aspek perkembangan dan potensi yang dimiliki anak. Ya, karena melalui kegiatan bermain sains ini, 6 aspek perkembangan anak dapat dicapai. Apa saja? Anak-anak melalui kegiatan bermain sains bisa mencapai nilai moral dan agamanya. Kemudian aspek pengembangan bahasanya, sosial emosional, kognitif, motorik, serta pengembangan seni. Semua keenam aspek perkembangan yang menjadi tujuan utama dalam setiap proses yang dilakukan bisa dicapai hanya dengan kegiatan bermain sains. Kunci utama dari setiap kegiatan anak-anak adalah melibatkan seluruh panca indera, karena semakin banyak panca indera yang terlibat dalam setiap aktivitasnya, maka akan semakin banyak pula capaian perkembangan yang dia dapatkan. Jadi, Yanda, Bunda, dan teman-teman semua, mari kita siapkan rancangan kegiatan yang menyenangkan dan melibatkan seluruh panca indera anak. Apa tujuan bermain sains? Tujuan yang utama yaitu menumbuhkan rasa cinta pada alam sekitar, sehingga anak-anak bisa mengenal, menyadari, dan bersyukur akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa.
Tujuan yang kedua, menumbuhkan minat untuk mengenal dan mempelajari benda-benda serta kejadian di lingkungan sekitarnya. Mengembangkan aspek terkait keterampilan sains seperti mengamati, mencari tahu, melakukan, menemukan, dan menyampaikan hasil temuannya, sehingga pengetahuan dan gagasan tentang alam sekitar dalam diri anak menjadi semakin berkembang. Tujuan berikutnya, mengembangkan rasa ingin tahunya, tekun, terbuka, kritis, mawas diri, bertanggung jawab, bekerja sama, dan mandiri. Banyak sekali karakter baik yang bisa dikembangkan melalui aktivitas bermain sains. Nah, yang terakhir, menggunakan teknologi sederhana dan konsep sains yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi sederhana di sini yaitu suatu alat atau media yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah, misalnya menggunakan ulekan atau menekan tombol on off pada blender, menggunakan pisau mainan boleh ya. Itu juga merupakan alat teknologi sederhana bagi anak usia dini. Ruang lingkup bermain sains yaitu ada sains fisik, sains makhluk hidup, sains bumi dan lingkungan. Nah, sains fisik meliputi wujud fisik dari suatu benda. Jadi, melalui kegiatan eksplorasi terhadap suatu benda, anak-anak dapat belajar mengenai ciri-ciri suatu benda, cara benda bergerak, perubahan pada benda, berat, bentuk, ukuran, warna, rasa, dan bahkan temperatur, serta mengeksplorasi bagaimana benda-benda tersebut dapat bergerak dan berubah. Dari gambar ini contohnya. Dari satu keranjang buah-buahan dan sayur, anak-anak bisa membedakan jenis-jenisnya, warnanya, bentuknya, teksturnya, kasar, halus, kemudian ukurannya, dan lain sebagainya. Bisa juga dari pisang, contohnya. Ketika kulit pisang dibuka, apa yang terjadi pada warna pisang tersebut? Nah, apakah berubah atau tidak? Banyak sekali kegiatan pembelajaran yang bisa didapat dari satu aktivitas sederhana ini. Selanjutnya, mengenal rasa, kemudian fun cooking, membuat kue, mengocok telur. Jadi, aktivitas-aktivitas ini bisa dilakukan di rumah dengan mudah. Tentunya bahan-bahan dan medianya ada tersedia di rumah. Jadi jangan khawatir akan tidak bisa melakukan kegiatan bermain sains karena semua sudah tersedia di rumah. Sains makhluk hidup. Melalui kegiatan eksplorasi, anak-anak bisa melakukan pengenalan lebih jauh tentang makhluk hidup, manusia, hewan, tanaman, lingkar kehidupan, dan habitat tempat tinggalnya. Anak juga bisa diajak melakukan eksperimen yang sangat menyenangkan sekali dengan membandingkan berbagai macam hal tentang makhluk hidup. Gambar pertama, anak diajak untuk memandikan atau merawat hewan peliharaan, kemudian merawat tanaman dengan menyiram. Dari kegiatan ini, anak bisa kita ajak dengan membedakan mana tumbuhan yang subur, mana yang tidak, mana yang layu, mana yang tidak. Kemudian bisa lebih jauh lagi eksplornya tentang apa saja yang ada di dalam potnya, kenapa tanaman ini bisa tumbuh dengan subur, seperti itu. Nah, gambar yang di bawah misalnya, sama-sama menanam bawang, tapi dengan media tanam yang berbeda.
Jadi ada banyak sekali ya yang bisa kita lakukan bersama anak-anak hebat di rumah. Sains bumi dan lingkungan meliputi topik alam semesta untuk anak usia dini, lingkungan alam sekitar yang dapat dialami langsung oleh anak. Jadi melalui kegiatan ini anak-anak dapat belajar dan memahami serta menghormati alam sekitar dan belajar tentang sebab akibat, bahwa semua itu penting. Bagaimana pengaruh manusia terhadap alam sekitarnya. Anak dapat bermain sains di mana saja. Nah, semua tempat dapat dijadikan tempat untuk kegiatan bermain sains. Karena seluruh sudut rumah, mulai dari halaman, dapur, kamar mandi, ruang bermain, ruang keluarga, kamar tidur sekalipun dapat digunakan untuk melakukan kegiatan bermain sains. Di kamar mandi misalnya, anak bisa diajak membedakan bentuk benda-benda yang ada di kamar mandi, kemudian air ketika di bak mandi bentuknya seperti apa, ketika kita ambil menggunakan gayung bentuknya menjadi seperti apa, terus menuangkan sabun contohnya, ketika di dalam botol bentuknya akan jadi seperti apa ya, tapi ketika sudah di dalam air kemudian airnya diaduk-aduk, apa yang terjadi? Kegiatan sains sederhana tapi menyenangkan buat anak-anak. Tips bermain sains pada anak usia dini. Tips yang pertama yaitu penjelasan dalam keseharian anak melalui aktivitas sehari-hari. Seperti yang tadi dicontohkan, mandi, kemudian makan, masak, dan lain sebagainya. Tips yang kedua, dorong anak untuk menggunakan inderanya untuk mengamati benda-benda sekitar. Ya, ini sangat penting karena seperti yang tadi saya sampaikan, semakin banyak indera yang terlibat, maka akan semakin banyak pula capaian perkembangan yang dia dapatkan. Tips yang ketiga, belajar sains dari buku yang menarik. Ini sangat menyenangkan sekali. Selain kita mengajak anak-anak untuk belajar tentang sains, di sini juga merupakan latihan serta pengenalan literasi sejak dini. Tips yang keempat, nah ini yang paling ditunggu-tunggu oleh setiap anak. Ajak anak untuk bereksperimen. Eksperimennya yang seperti apa? Apakah harus menggunakan media-media yang seperti tabung reaksi dan lain sebagainya? Oh, tentu tidak. Karena eksperimen yang sangat sederhana tapi menyenangkan bagi anak-anak. Ini merupakan salah satu contoh yang sudah kami lakukan pada kegiatan belajar di rumah dengan tema mengenal virus corona. Siapa sih virus corona itu? Virus corona merupakan makhluk Allah. Jadi ini merupakan RPPM, rencana pembelajaran mingguan ya, yang disusun bersama orang tua hebat, di mana bisa kita lihat di sini bahwa melalui satu tema saja bisa mencakup seluruh bidang pengembangan anak. Yang pertama yang harus kita kenalkan adalah nilai moral dan agama, yaitu mengenal virus corona. Siapa itu? Virus corona adalah makhluk Allah. Mengajak anak untuk percaya akan takdir Allah dan mengenalkan sifat-sifat Allah, Asmaul Husna bagi yang beragama Muslim, yaitu Allah Maha Menyembuhkan, Asy-Syafi. Kemudian kita kenalkan juga dengan hadis yang memperkuat
Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali Allah juga yang menurunkan penawarnya. Nah, kegiatan sainsnya adalah eksperimen tentang pentingnya cuci tangan. Nanti kita akan lihat bersama-sama videonya. Nonton video, kemudian main peran. Jadi anak diajak untuk bermain peran. Ini menyenangkan sekali. Kemudian anak diminta untuk mempresentasikan apa yang sudah dia temukan dari proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Nah, presentasinya bersama siapa? Presentasinya bersama keluarga. Laporan ke kepala sekolah. Kepala sekolah di sini siapa? Orang tuanya, ayahnya, atau ibunya yang ada di rumah. Jadi, sampai kepada anak mampu menyampaikan kembali apa yang sudah dia temukan dari penelitian serunya. Terakhir, bisa dengan senam bersama. Menarik kan kegiatannya? Nah, ini adalah salah satu aktivitas bermain sains di dapur yang bisa dilaksanakan di rumah dengan media yang sangat mudah sekali. Ada merica, air, dan juga sabun cuci tangan. Saya yakin setiap rumah punya media ini ya. Jadi bisa dengan mudah mempraktekannya. Coba kalau kita nggak cuci tangan, terus pegang benda, ini benda yang kita tahu ada virusnya. Ayo, coba. Virusnya nempel, ada nempel. Ada, tangannya Rafa ada? Ada. Tangannya Neng ada? Ada. Sedikit tapi. Yuk, cuci. Oke. Sedikit juga. Mana adek? Oke, good job yuk. Terus cuci tangan. Itu masukin. Cuci tangan, pakai sabun. Terus gimana? Virusnya ngapain? Ada bisa. Nempel nggak di tangannya? Enggak. Nah, seru kan? Ini adalah eksperimen pentingnya cuci tangan. Kenapa kita harus cuci tangan? Nah, tepat sekali untuk dilaksanakan pada kegiatan di rumah pada saat ini ya. Jadi, dengan aktivitas ini anak-anak akan bisa terus melakukan pola hidup bersih sehat. Sambil melakukan kegiatan sains, kita berikan pertanyaan-pertanyaan terbuka pada anak untuk bisa menggali jawaban-jawaban yang luar biasa sehingga anak-anak bisa berpikir kritis dan juga menambah rasa keingintahuannya. Ini adalah contoh-contoh pertanyaan terbuka yang bisa ditanyakan pada anak saat bermain atau sebelum dan sesudah bermain. Apa yang ingin kamu buat dengan bahan-bahan ini? Jadi kita sediakan dulu bahan-bahannya yang ada, kemudian kita tanyakan apa yang ingin dilakukan dengan bahan-bahan ini. Kemudian, tahukah bagaimana cara membuatnya? Apa yang terjadi jika kita cuci tangan? Kalau bahannya diganti, percobaannya bisa berhasil nggak ya? Coba sebutkan warna apa saja yang ada, mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit. Bagaimana bentuknya? Coba sebutkan nama benda-bendanya. Dapatkah menyebutkan huruf-hurufnya? Ini untuk anak yang sudah kenal huruf, bisa kita tanyakan. Nah, terakhir coba ceritakan apa yang telah kamu buat. Gitu. Jadi ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan terbuka yang bisa kita tanyakan. Sebaiknya tidak menjawab pertanyaannya dulu. Jadi izinkan anak untuk
menyampaikan semua pendapatnya dan izinkan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam setiap aktivitasnya. Kegiatan sains yang dapat dilakukan di rumah ada banyak sekali ya, tadi sudah dicontohkan juga, mengenal aneka buah, sayur, dan lain sebagainya, mengenal rasa, menanam, merawat tanaman, membuat susu, bermain rambatan warna, aku bisa melayang, air pelangi, susu pelangi, dan banyak sekali. Bahkan kegiatan permainan tradisional sekalipun bisa kita jadikan sebagai kegiatan bermain sains yang menyenangkan. Mungkin ada yang pernah tahu kegiatan permainan tradisional balap kembang bayam. Jadi ada 2 paku yang ditancapkan ke tanah atau dibalok, kemudian letakkan karet, 1 karet gelang yang menghubungkan antara paku yang satu dengan paku yang lainnya. Kemudian letakkan kembang bayam di atasnya, lalu kita bermainnya dengan menggesekkan batu pada paku tersebut. Jadi nanti kembang bayamnya bisa jalan maju dan mundur. Di video berikutnya mungkin akan saya tampilkan permainannya ya. Nah, ini contoh kegiatan menarik lainnya yang bisa dilakukan bersama anak-anak hebat di rumah. Apa ini? Fun cooking membuat wedang jahe serai lemon. Jadi temanya adalah minum minuman sehat. Merupakan tantangan yang seru juga bagi anak-anak, bagi ayah bunda yang mungkin kesulitan dalam mengajak anak untuk minum minuman sehat. Ini bisa jadi solusi. Teman, ada jeruk lemon. Hari ini mau bikin minuman kesehatan. Iya, sama Ada apa aja? Gula Jawa. Ya, air gula Jawa. Terus ada apa lagi? Ini Itu apa ini? ini lemon. Ya, jeruk lemon. Ini apa? Serai ya. Ini apa? Jahe. Jahe. Lemon. Iya. Lemon. Ya. Lemon jeruk. Ya, lemon jeruk. Ya, kita sekarang mulai bikin. Ya, siap? Ada yang mau coba? Nah, dapat kita lihat di sini bahwa anak-anak bisa bekerja sama, kemudian menggunakan teknologi sederhana, menggunakan ulekan, dan orang tuanya, kita sebagai orang tua memberikan kesempatan untuk mereka bisa berpartisipasi aktif dalam melakukan penelitiannya. Mungkin ada yang khawatir ya kalau anaknya menggunakan ulekan, tapi alhamdulillah setelah kita lihat di tayangan ini anak-anak bisa. Hanya saja butuh penguatan dari kita untuk percaya bahwa mereka bisa melakukannya dan mengizinkan mereka untuk bereksplorasi lebih terhadap aktivitas-aktivitas yang menyenangkan yang sudah disediakan. Nggak usah pakai tangan juga boleh. Ya, terus enak juga boleh. Ya. Ini kita memasak ya. Itu namanya bukan. Dibawa ke kompor. Bisa? Bisa. Yang sini. Dapat terlihat ya bahwa dari satu aktivitas membuat wedang jahe saja semua capaian perkembangan anak bisa dicapai. Dari motorik halusnya, latihan keseimbangan bagaimana dia membawa supaya tidak tumpah, latihan mengaduk bagaimana tidak tumpah dan lain-lain. Ganti yang ini. Iya, tadi disaring ya? Iya, disaring.
dari bahasanya, bisa bercerita, kemudian aspek pengembangan kognisinya, mengenal dan mungkin menghitung benda-benda yang ada, Oke, jadi apa yang menyebutkan namanya minuman, banyak sedikit wedang, dan lain jahe, sebagainya. lemon, serai. Karena anak ngambil sendiri tuh. Ya, nanti kita minum tapi tunggu dingin dulu ya. Nah, anak juga bisa membedakan panas, dingin Enak, dari suatu benda. Nah, jadi jauh lebih enak. Eh, tadinya anak sulit untuk kita ajak, kesulitan untuk diajak minum minuman sehat seperti jamu dan lain-lain. Tapi ketika mereka melakukan percobaan itu sendiri, mereka akan mencobanya dan bahkan mungkin akan minta lagi dan lagi. Teman, Ini contoh lain aktivitas bermain sains yang bisa dilakukan di rumah. Jadi kegiatan bermain sains itu sangat penting sekali bagi tumbuh kembang anak-anak ya, Yanda Bunda. Kotor, wah nggak apa-apa. Kenapa? Karena ketika anak tersebut atau ketika rumah terlihat kotor dan berantakan, bisa menjadi tantangan seru lagi bagi kita untuk mengajak anak mendapatkan pembelajaran yang jauh lebih berharga dari semua aktivitasnya, yaitu bertanggung jawab. Jadi, ketika mereka sudah melakukan aktivitas seperti tadi contohnya, ketika mereka sudah membuat wedang jahe, mereka diajak untuk merapikan dan membersihkan semua alat-alat yang digunakan. Nah, kita bisa mendapat tantangan seru lagi, aktivitas bermain sains lagi di sana. Apa itu? Kegiatan mencuci piring. Di kegiatan mencuci piring ada banyak sekali kegiatan sainsnya, ya. Dan tidak hanya sains saja sih, yaitu tadi pengembangan karakter baik merupakan salah satu tujuan utama. Jadi anak dilatih untuk bisa bertanggung jawab dengan apa yang sudah mereka gunakan dan juga mandiri untuk melakukan aktivitas-aktivitasnya. Percaya bahwa anak-anak hebat semuanya bisa ketika kita sebagai orang tua bisa memberikan kesempatan bagi mereka untuk bisa berpartisipasi aktif. Ya, Yanda Bunda. Ini adalah contoh aktivitas lain. Nah, ada kutipan yang sangat menarik. Anak seharusnya mampu melakukan percobaan dan penelitian sendiri. Guru tentu saja bisa menuntun anak-anak dengan menyediakan bahan yang tepat. Guru dan orang tua ya. Tetapi yang terpenting adalah agar anak-anak dapat memahami sesuatu, dia harus membangun pengertian itu sendiri. Dia harus menemukan sendiri. Baik. Sekian kegiatan kita hari ini. Jika Yanda Bunda atau teman-teman semua punya pengalaman tentang kegiatan bermain sains atau punya pertanyaan tentang aktivitas-aktivitas seru untuk anak-anak usia dini, silahkan tulis di kolom komentar. Ingat untuk subscribe, like, and share, dan juga tonton videonya, sebarkan ketika memang merasa ini bermanfaat. Ya, semangat bermanfaat, lakukan hal yang sederhana yang penuh makna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.